Di kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang tabel frekuensi, distribusi frekuensi, dan penyajian grafik. Oh ya, maaf Mbak, saya potong. Sebelumnya yang presentasi saya mohon untuk bisa on cam ya. Semua kelompok 1. Jadi saya bisa memantau. Silahkan Mbak dilanjutkan. Iya, Pak. Next. Anggotanya ada yang pertama Savinsky Sultan Wahyudi dengan NIM terakhir 002. Yang kedua ada Diana Nafisa Putri dengan NIM terakhir ada 053. Yang ketiga ada Tuti Lestari dengan NIM terakhir ada 153. Yang keempat ada Nafa Mariski Dinisa dengan NIM terakhir 219. Yang kelima dari Zaldi Anggito Yuda dengan NIM terakhir 347. Next. Satu, tabel frekuensi. Pengelompokan data kualitatif ke dalam kelas-kelas yang berbeda yang memperhatikan observasi pada setiap kelas frekuensi. Banyaknya observasi yang terdapat dalam kelas tersebut. Bobot koper dalam kilogram 7-9 terdapat 3, 10-12 terdapat 7, 3-15 terdapat 17, 16-18 terdapat 15, 19-21 terdapat 8. Frekuensi kelas relatif. Frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan total frekuensi untuk semua kelas. Frekuensi kelas bisa diubah ke relatif kelas frekuensi untuk menunjukkan persentase dari hubungan antara total kelas dan jumlah pengamatan total. Dalam contoh penjualan kendaraan, kita mungkin ingin mengetahui jumlah total mobil atau impor yang dijual. Untuk mengubah frekuensi menjadi distribusi frekuensi, relatif setiap frekuensi kelas dibanding dengan jumlah total pengamatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Halo, sebelumnya mohon maaf, bisa balik dulu nggak? Mbak, oke. Mbak Nafamah, sama teman-teman kelompok 1 yang lain ya. Untuk presentasi kelas itu, coba bayangkan teman-teman itu ngajarin temennya. Jadi bayangkan kalau kalian sedang menjelaskan sesuatu sama orang lain. Jadi kalau teman-teman membayangkan kayak gitu, teman-teman itu akan menceritakan dan menjelaskan apa yang ada di dalam logika teman-teman kepada orang lain, gitu kan. Kayak gini loh, sebenarnya itu gini loh, karena gini-gini. Ini itu asalnya dari ini asalnya dari itu, dan lain sebagainya. Jadi cara berpikirnya itu kalau kita bayangin kayak gitu, orang yang mendengarkan presentasinya juga lebih menarik gitu loh. Maksudnya lebih bisa memahami materinya gitu. Itu ya. Nah, sekarang saya tanya ini, Mbak Nafamah, misalkan ini kan ada bobot koper banyaknya 3. 3 yang dimaksud dengan 3 ini maksudnya gimana? Bahwa seperti apa gitu loh. Misalkan kan ada contoh, siapa tahu teman-teman di kelas masih
belum paham nih yang dimaksud dengan banyaknya itu kayak gimana. Bobot koper dengan 7 sampai 9 Ya, koper berarti itu ada 3 banyaknya, Pak. oke, berarti ada 3 koper yang beratnya itu antara 7 sampai 9 kilogram. Jadi itu misalkan di sini apa namanya misalkan kita sedang ada di pesawat gitu kan. Pesawat itu kalau mau keluar ada koper-koper. Nah, itu ada 3 koper yang beratnya 7 sampai 9. Berarti yang 7 apa yang kelas berikutnya 10 sampai 12 itu ada 7 itu berarti bisa kita katakan juga ada 7 koper yang beratnya antara 10 sampai 12 kilogram gitu kan. Nah, kemudian kalau ini kan sudah ada poinnya nih, frekuensi kelas relatif. Nah, yang dimaksud frekuensi kelas relatif ini, kalau berdasarkan contoh tabel frekuensi di atas, gimana, Mbak? Misalkan, Bagaimana, Pak? kan ini kan ada frekuensi kelas relatif. Nah, ini kalau diterapkan dalam contoh yang tabel itu, yang datamu di atas itu gimana? Di atasnya itu loh. Kan frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan total frekuensi untuk semua kelas. Jadi kan ada relatif, ada perbandingan di situ kan. Nah, itu fungsinya adalah untuk menunjukkan persentase dari masing-masing kelas terhadap total jumlah pengamatan kan. Nggih, Pak. Nah, terus kalau diterapkan dalam tabel ini itu berarti caranya gimana? Kan sudah ada contohnya ini, sekalian aja dikasih frekuensi relatifnya kayak gimana. Mungkin dengan nilai nggih, Pak. Ya, nilainya gimana? Ini kan ada Banyaknya nilai yang seperti ini. Banyak anak yang mendapatkan nilai 80, 70 sampai 80, mungkin seperti itu, Pak. ini kalau kalau Selanjutnya. dari contoh bobot koper dan banyaknya koper ini. Bentar. Tapi paham maksud saya ya, Mbak? Paham, Pak. Ya. Ini misalkan kalau dari tabel ini berarti jumlah pengamatannya ada berapa? Total pengamatannya ada berapa ini? Berarti tinggal kita jumlahkan saja kan? Ya enggak? Berarti Nggih, Pak. 3 tambah 7 adalah 10. 10 tambah 17, 27. Jumlahnya berapa ini? 27 tambah 15 berapa? Jumlah 30. total 50. Oke, total 50. Nah, ini total jumlahnya pengamatan itu 50. Berarti untuk melihat frekuensi kelas relatif pada kelas pertama itu gimana caranya? Yang ini nih di sini. Saya bisa ngorek-ngorek di sini nggak sih? Tapi singkat jawab. Ya, boleh silahkan. Untuk mencari frekuensi yang kelas pertama, itu kan banyaknya 3. Ya, 3 itu dibagi 50. oke. Berarti 3 dari 50 ya, atau 3 dibagi 50. Terus kalau kelas kedua, Mbak? 7 dibagi 50. Oke, berarti sisanya berarti ya tinggal banyaknya frekuensi di dalam kelas tersebut dibagi seluruh jumlah pengamatan
pada data tersebut kan. Berarti 3 dibagi 50, 7 dibagi 50, 17 dibagi 50. Gitu. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya, yang lain juga ya. Oke, lanjut Mbak. Silahkan dilanjutkan. Lalu ada penyajian grafik data kualitatif. Ada dua diagram, yaitu diagram batang dan diagram lingkaran. Diagram batang adalah suatu grafik yang menampilkan kelas-kelasnya pada sumbu horizontal dan frekuensi kelasnya pada sumbu vertikal. Frekuensi kelas ditampilkan secara proporsional sesuai dengan tinggi batangnya untuk membandingkan banyaknya observasi pada setiap kategori. Jenis-jenis diagram grafik batang atau bar chart antara lain sebagai berikut. Yang pertama, single bar chart atau grafik batang tunggal. Yang kedua, multiple bar chart atau grafik batang berganda. Yang ketiga, multiple component bar chart atau grafik batang komponen berganda. Multiple percentage component bar chart atau grafik batang presentasi komponen berganda, dan net balance bar chart atau grafik batang berimbang neto. Yang kedua, diagram pie atau lingkaran adalah suatu diagram yang menunjukkan proporsi atau presentasi yang diwakili tiap-tiap kelas atas jumlah total frekuensi keseluruhan serta untuk membandingkan perbedaan relatif dan dalam presentasi observasi untuk setiap variabel nominal. Contoh-contoh grafik data kualitatif batang dan lingkaran ada di slide. Oke Mas, Mas Zavinski, saya mau tanya Mas. Oke, Pak. Saya mau tanya, kalau contohnya yang diberikan sama Mbak Nafamah tadi, yang di slide sebelumnya tadi, bisa nggak diterapkan melalui dengan ya ini, contoh ini, itu bisa nggak disajikan dengan diagram batang? Bisa, Pak. Alasannya? Karena lebih spesifik, Pak. Ya, serius bisa Mas? Bisa, Pak. Menurut saya bisa. Ini misalkan, kenapa? Pertanyaan saya, kenapa dia putus Mas? Ini antar batangnya kenapa berjarak? Antar batangnya berjalan tadi gimana, Pak? Kan ini kan di contohnya ini kan ada batang-batang biru tuh, ada Ya, di yang ini. batang. Nah, kenapa di antar batangnya itu berjarak dia? Ya karena datanya misalnya ini 3 ya, Pak. 7, 17, 15, 8. Jadi di sini 3, 7, 17, 15, 15 sama 8. Jadi di sini ada beratnya yang tadi yang per koper itu Ya. ada berapa jumlahnya. Sebentar Mas. Mas, kalau yang contohnya tadi itu berskala nggak? Maksudnya angkanya itu punya angka ukur nggak? Hitung nggak? Misalkan 1 meter, 2 meter itu kan ukur ya, mengukur. Jarak 1 meter ke 2 meter sama jarak 1 meter ke 5 meter beda atau sama? Beda. Terus ini jarak SD sama SMP, SMP sama SMA, SMA sama SMK itu beda atau sama kira-kira? Kalau SMA sama SMK sama, Pak. Nah, kenapa jaraknya sama dengan SMP dengan SMA? Nah, berarti pertanyaan saya, ini apa namanya, karena kita juga belajar penyajian grafik ya, berarti kalau gitu saya balik pertanyaan saya lagi, yang tabel tadi itu bisa nggak diterapkan di dalam diagram batang ini? Sebenarnya jawabannya ada di dalam slide-mu ini, Mas. Ada kalimatnya kok.
Kira-kira bisa nggak, Mas? Bentar, Pak. Kalau teman-teman dari kelompok satu yang lain mau membantu menjawab juga boleh loh. Ada yang mau bantu jawab? Ada kata kuncinya di situ. Kemarin sudah saya sudah saya jelaskan juga yang pertemuan pertama. Di kata kuncinya itu bukan grafiknya ini ya, tapi ada jenis data yang berbeda. Kemarin kita kalau ngomongin jenis data berdasarkan skalanya, pengukurannya, itu ada berapa? Ada 4 kan? Data nominal, kemudian data apa lagi? Data nominal, kemudian data apa lagi? Ordinal, kemudian data interval, dan yang terakhir data rasio. Ya kan? Nah, yang contohnya tadi di slide sebelumnya, itu data apa? Data interval, rasio, nominal atau ordinal? Ini saya harus ulang ya teman-teman, karena ini penting. Karena itu bikin grafik aja, kita harus tahu datanya apa. Apalagi nanti kalau kita sudah memperlakukan data itu seperti apa, menginterpretasikan datanya, menganalisnya kayak gimana, itu pengaruh sekali jenis datanya itu gimana. Saya tanya, kalau yang data tadi yang di tabel itu datanya namanya apa? Interval. Yang di tabel? Iya, karena menurut saya itu kayak 7-9 kilogram itu kan interval antara 7-9 kilo. Ya, kira-kira kalau interval itu bisa dijumlah nggak data kemarin? Data yang kemarin itu bisa dijumlah nggak? Data kemarin, data yang slide sebelumnya itu bisa dijumlah nggak? Banyaknya frekuensi tadi, 37 itu bisa dijumlah nggak? Terus kemudian apa namanya, 7-9 kilogram. Nah, kilogram ini bisa dijumlah juga nggak kira-kira, Pak? 5 kilogram tambah 4 kilogram, jawabannya 9 kilogram. Bisa kan? Bisa. Nah, sekarang kalau saya tanya, misalkan interval ya, ada ruangan suhunya 16 derajat. Kemudian, gini aja lah, nggak usah itu. Ada air panas, suhunya 50 derajat dalam satu gelas. Kemudian ada satu gelas lagi, air panas, suhunya 50 derajat. Saya gabung, dia bisa jadi 100 derajat Celcius enggak? Enggak. Nah, kalau interval itu tidak bisa dijumlah. Ya kan, dia cuman intervalnya memang jelas, gitu kan. Benar Mbak tadi bilang bahwa 7-9 itu jarak interval. Iya, benar. Tapi kita harus lihat lagi bahwa satuannya di situ kilogram, yang juga punya sifat hitungnya, bisa dihitung gitu. Nah, berarti data yang kayak gitu dia masuknya ke rasio. Ya kan? Nah, sedangkan kalau dalam contoh diagram batang ini termasuk datanya namanya data apa ini? Jenis datanya data apa kalau kayak gini?
Ada jumlah dan ada SD, SMP, SMA, SMK. Kalau jumlah ini jelas ini data rasio. Kalau yang ini SD, SMP, SMA, SMK ini apa data apa? Izin menjawab nominal, Pak. Ya, nominal. Berarti lihat ini, frekuensi kelas ditampilkan secara proporsional sesuai dengan tinggi batangnya untuk membandingkan banyaknya observasi pada setiap kategori. Kategori sama nominal itu sama. Variabel kategori itu di datanya itu data nominal. Ini variabel nominal juga. Berarti pie chart dan apa namanya diagram batang itu hanya digunakan untuk data-data yang sifatnya itu variabelnya itu kategori. Misalkan kita ingin mengelompokkan berdasarkan apa namanya berdasarkan ini pendidikan, gitu kan. Kemudian kita ingin mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, bisa juga. Kemudian apa lagi? Kita ingin mencari data informasi berdasarkan kelahiran, kota kelahiran, itu bisa. Itu pakai diagram batang, bisa pakai diagram lingkaran juga bisa. Oke, lanjutkan lagi, Mas. Yang kedua ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi kelas-kelas yang tidak terikat satu sama lain yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam tiap kelasnya. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak. Sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel, biasanya menjadi tidak efektif dan efisien, serta kurang komunikatif. Istilah distribusi frekuensi yang pertama ada kelas, adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Yang kedua, batas kelas atau kelas limit adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi terbagi menjadi status kelas limit atau ujung kelas dan kelas boundaries atau tepi kelas. Yang pertama, status kelas limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit atau batas kelas dan upper class limit atau batas atas kelas. Yang kedua, class boundaries atau tepi kelas adalah batas kelas yang sebenarnya terdiri dari lower class boundary atau batas bawah kelas yang sebenarnya dan upper class boundary batas atas kelas yang sebenarnya. Yang ketiga, ada panjang kelas atau lebar kelas, ukur kelas atau kelas interval atau class size. Bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang atau lebar atau ukuran dari tiap-tiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang keempat, frekuensi. Angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Yang terakhir, nilai atau titik tengah atau midpoint. Bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara meratakan batas kelas yang bersangkutan dalam arti yaitu rata-rata hitung dari kedua batas kelas atau tepi kelasnya. Oke, Mbak ada contohnya nggak ini? Mbak. Kebetulan tidak ada, Pak. Oke. Sebenarnya contoh yang tadi yang di awal tadi itu distribusi frekuensi. Gitu. Kalau tabel frekuensi, apa bedanya distribusi frekuensi dengan tabel frekuensi? Ya sebenarnya sih kalau di banyak buku istilahnya sama aja sih sebenarnya. Cuman gini, kalau teman-teman belajar buku yang saya referensikan, di situ dibedakan. Tapi ya apa namanya?
Jadi kalau tabel distribusi itu mengelompok informasinya itu berdasarkan data nominal. Misalkan saya mau ngomong penjualan mobil di dealer Nasmoko. Nasmoko di Purwokerto ada kan, ada Nasmoko. Di Nasmoko itu ada mobil kan Toyota itu kan. Berarti mobilnya ada Avanza, Fortuner, kemudian apa ya? Rush, kemudian ada apa satunya lagi? Apa yang kecil itu? Yaris, kan? Ada 4 mobil itu. Di bulan ini Fortuner terjual 5 unit. Kemudian Avanza terjual 20 unit. Kemudian apa namanya? Yaris terjual 15 unit, Rush terjual 10 unit. Misalkan kayak gitu. Nah, itu kan berarti tabel saya informasinya ada Rush, Fortuner, Yaris sama Avanza, kemudian ada frekuensinya berapa per bulan. Nah, ini tabel frekuensi atau frekuensi tabel. Nah, kalau distribusi frekuensi itu sebenarnya apa yang dicontohkan di awal tadi, itu distribusi frekuensi. Nah, karena sudah ada contohnya di awal, saya mau tanya, batas kelas ini, batas kelas atas, kemudian ada tepi kelas juga, kemudian ada panjang kelas, itu carinya gimana sih, Mbak? Coba dicek apa namanya di slide sebelumnya tadi itu. Yang tabel tadi Mas Untuk. Nah, ini batas kelas bawah dan batas kelas atasnya caranya gimana, Mbak? Yang mana, Mbak? Coba. Izin menjawab, menurut saya batas kelas bawahnya itu kalau dari yang bobot 7 sampai 9 itu batas kelas bawahnya 7, Ya. batas atasnya 9. Oke, jadi di kelas pertama yang 7 sampai 9, 10 sampai 12 itu namanya kan kelas ya, frekuensi kelas gitu kan. Nah, di kelas yang pertama itu 7 itu adalah batas bawah, 9 itu adalah batas atas. Kemudian yang kelas kedua berarti batas bawahnya adalah 10, batas atasnya adalah 12 gitu kan. Nah, oke. Ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman paham ya batas atas sama batas bawah dari frekuensi distribusi frekuensi ini. Nah, kemudian saya tanya tadi itu kan ada tulisan tepi kelas boundaries. Ya kan? Nah, untuk mencari tepi kelas gimana, Mbak? Tepi kelas kan ada juga tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Kalau dalam contoh ini berarti tepi kelas bawahnya apa? Dan tepi kelas atasnya berapa? Misalkan saya tanya, kalau ada koper yang beratnya 9,3, itu masuknya di kelas berapa? Kan kita nggak tahu nih, namanya berat koper kan nggak mungkin digenapin kan ada yang 9,3 gitu. Nah, masuknya di kelas berapa? Di bobot koper yang 7 sampai 9 karena batas kelas atasnya itu yang
kelas pertama itu 9,5 batas. Itu batas kelas atas atau tepi Iya. kelas atas? Tepi kelas atas. Oke. Tepi kelas atasnya yang kelas pertama itu adalah 9,5. Itu diperoleh dari mana, Mbak? Kalau tepi kelas atas itu sifatnya itu relatif terhadap ukuran kelas. Maksudnya ini kan kebetulan kan satuannya 1, 2, 3, 4, 5, nggak sampai ratusan kilogram atau nggak juga sampai ribuan kilogram gitu kan, ya kan? Nah, cara yang paling bisa diterapkan di mana-mana, ya udah kita selisih antara batas kelas atas di kelas pertama dengan batas kelas bawah di kelas kedua itu berapa sih? Ini kan selisihnya 1, ya kan? Setelah itu dibagi 2 aja, dipecah jadi 2. Setengah dikasihkan ke kelas pertama, setengah lagi dikasihkan ke kelas kedua. Berarti ini kalau batas kelas atas itu berarti tapi kelas atas itu nilainya adalah batas kelas atas ditambah setengah kan, 0,5 kan, berarti 0,5. Kalau tepi kelas bawah sama dengan batas kelas bawah di minus setengah juga, gitu kan. Berarti tepi kelas bawah nilainya adalah berapa, Mbak? Berarti 9,5. Kalau itu kan tepi kelas atas, kalau tepi kelas bawah berapa, Mbak? 10, Tepi kelas bawah kan tepi kelas bawah itu batas kelas bawah di minus 0,5 berarti Menjawab Pak. ya 6,5. 6,5. Oke. Berarti 6,5 itu adalah tepi kelas bawah dan 10,5 itu adalah tepi kelas atas. Berarti kalau ada pertanyaan, kalau ada koper nilainya beratnya 9,8, dia masuk kelas pertama atau kelas kedua? Kedua, Pak. Oke, kelas kedua. Kalau beratnya 9,8, dia masuk kelas kedua. Kalau beratnya 9,3, dia masuk ke kelas pertama karena tepi kelas atasnya itu 9,5 gitu kan. Berarti kalau ini tepi kelas bawahnya 6,5, tepi kelas atasnya 9,5, maka kelas kedua ini tepi kelas bawahnya adalah 9,5 juga dan tepi kelas atasnya adalah 12,5 dan seterusnya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, nah sekarang saya tanya lagi, tadi itu kan ada poin lagi tuh, ada panjang kelas. Yang poin panjang kelas atau lebar kelas atau ukuran kelas. Nah, ini apa maksudnya? Berapa? Carinya dapatnya gimana? Carinya, Pak, tepi atas dikurangin tepi bawah. Nah, benar. Berarti panjangnya adalah 9,5 dikurangi 6,5. Berapa? Berarti 3 ya? 3. Oke, berarti panjang kelas atau lebar kelas atau ukuran kelas dari contoh yang tadi itu 3. Nah, frekuensi udah paham kan? Frekuensi itu yang banyaknya tadi. Nah, sekarang cari nilai titik tengah. Itu caranya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. oke, berarti kalau titik tengah dari
kelas pertama tadi, batas atasnya adalah 9, batas bawahnya adalah 7, 9 plus 7 adalah berapa? 16 dibagi 2, berarti titik tengahnya adalah 8. 8. Ya, dan begitu seterusnya untuk semua kelas ya, nggak bisa dicontohkan satu-satu ya. Sebenarnya kalau teman-teman slide-nya ada contohnya lebih enak lagi jelasinnya. Pak, izin menjawab, Pak. Untuk Oke. contohnya di slide ke-8 kalau nggak salah. Oke, silakan ya, berarti lanjut aja yuk. Yuk dilanjutkan, Mbak, Mas. Langkah-langkah untuk menyusun data ke dalam distribusi frekuensi. 1. Menentukan jumlah kelas. 2. Menentukan rentang kelas atau lebar kelas. 3. Menentukan batas kelas individu. 4. Menghitung keuntungan ke dalam kelas-kelas. Contoh perangkat lunak histogram. Untuk distribusi frekuensi, dibuat berdasarkan data kuantitatif sangat mirip dengan diagram batang yang memperlihatkan distribusi data kualitatif. Kelas ditempatkan pada sumbu horizontal dan frekuensi kelas pada sumbu vertikal. Frekuensi kelas dilambangkan dengan tinggi batang. Oke, berarti tadi yang kita bahas di diagram-diagram batang tadi sudah jelas ya. Kalau diagram batang itu untuk distribusi data kualitatif atau data yang sifatnya nominal atau variabel kategorik dan lain sebagainya. Sama itu istilahnya sama. Tapi kalau kita menggunakan data kuantitatif atau data yang bisa dihitung atau data rasio, itu kita menggunakan apa namanya diagramnya itu disebut sebagai histogram. Dan kita lihat di sini bedanya sama yang tadi, kalau histogram dia nempel, nggak ada jaraknya. Paham ya teman-teman ya? Dia nempel, nggak ada jaraknya, dan apa namanya, oke, ini belum kelompok ya. Oke, silahkan. Oh, ini kayaknya ini sudah dicari nilai titik tengahnya, contohnya ini. Harusnya kalau misalkan dari contoh teman-teman yang tadi, oke lah lanjut aja, katanya Mas Rizaldi tadi ada contohnya kan. Oke, lanjut aja dulu. Silakan, Mbak, Mas. Histogram di dalam Excel. Caranya, pertama pilih tools atau data analisis, yang kedua pilih histogram. Yang ketiga, masukkan data rank dan bit rank. Yang keempat, pilih card output dan klik OK. Baik, izin melanjutkan tentang polygon frekuensi. Polygon frekuensi juga menunjukkan bentuk distribusi dan mirip dengan histogram. Itu terjadi dari bagian garis atas yang menghubungkan titik-titik yang merupakan perpotongan antara titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Ini ada tabelnya, contohnya untuk mencari midpoint atau titik tengah tersebut itu dari kelas pertama, batas bawah dan batas atas ya, ditambah lalu dibagi 2. Jadi 15 ditambah 18, hasilnya 33 dibagi 2, 16,5. Itu untuk mencari titik poinnya. Lalu untuk grafiknya bisa dilihat dari contoh yang ada di bawah ini. Lalu melanjutkan dari distribusi frekuensi kumulatif. Cara mencari distribusi frekuensi kumulatif itu dari frekuensi kelas pertama ditambah selanjutnya frekuensi kelas bawahnya. Jadi contohnya frekuensi kelas pertama kan 8. Lalu untuk mencari frekuensi kelas keduanya 8 ditambah frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas 2. 8 ditambah 23 hasilnya 31 dan seterusnya ke bawah begitu, Pak. Lalu untuk distribusi frekuensi kumulatif itu grafiknya ada di bawahnya juga sebagai contohnya. Oke. Berarti kalau misalkan kita mau bikin histogram dulu ya. Ini kan kalau ini apa namanya? Ini kan sudah poligon. Kalau kita mau bikin histogram dari tabel tadi, contoh teman-teman tadi, itu berarti caranya adalah gimana?
Caranya adalah, ya sudah, kita bikin batang-batangan, gitu kan. Biasanya kalau histogram itu, saya nggak bisa gambar di sini ya. Teman-teman, apa namanya? Ini slide ini setelah ini selesai apa masih ada lagi, Mas? Mbak? Masih ada satu lagi, Pak. Oke, lanjutkan dulu. Satu lagi, coba. Lalu ini prinsip-prinsip grafik yang baik. Pertama, grafik tidak seharusnya mendistorsi data. Lalu, grafik tidak perlu mengandung tampilan yang tidak perlu atau chart junk. Lalu, skala sumbu vertikal harus dimulai dari 0. Lalu, semua sumbu harus diberi label yang jelas. Lalu, setiap grafik sebaiknya diberi judul. Dan yang terakhir, the simple possible graph should be used for a given set of data. Ini salah satu contoh kesalahan penyajian grafik atau chart junk. Di sini dijelaskan itu tidak berawalan dari 0, salah satunya. Terus juga ada mengandung tampilan-tampilan yang tidak perlu atau chart junk tersebut. Ya, silakan untuk presentasinya bisa dilanjutkan oleh moderator. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Nafamah ya? Nggih, Pak. Oke, silakan Mbak Nafamah. Bisa dibuka pertanyaan Mbak Nafamah. Iya, kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman ada yang mau nanya. Mbak Aziza mau nanya? Nggih, Pak. Oke, silakan Mbak Aziza. Baik, perkenalkan nama saya Aziza Fida Suraya dengan NIM 20020101084. Izin bertanya terkait yang tadi di data frekuensi apa ya? Tadi kan ada masing-masing kelas dengan tepi atas dan tepi bawah. Misalnya untuk kelas yang pertama tadi ada 7 sampai dengan 9. Berarti tepi atasnya itu ada 9,5. Dan di yang kelas yang kedua, 10 sampai 12, tepi bawahnya itu 9,5 juga. Nah, apabila terjadi kasus berat kopernya itu 9,5, maka itu dimasukkan ke kelas yang pertama atau kelas kedua. Terima kasih. Pak, izin stop share ya, Pak. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Pak, Ya, silakan Mas. Kenapa? Jangan manggil ya, Pak. izin bertanya. Nama saya Dimas Rizky Dwi Setiawan, NIM 2002010339. Izin bertanya tadi sempat dijelaskan mengenai prinsip grafik yang baik itu salah satunya tidak mendistorsi data. Mungkin bisa dijelaskan tidak ya ke kelompok pertama tidak mendistorsi data itu maksudnya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas. Satu lagi ya. Saya buatkan room ya buat kelompok 1 ya. Biar teman-teman bisa diskusi. Silakan masuk kalau mau diskusi di antara
anggota kelompok. Satu lagi pertanyaan? Ada lagi nggak dari teman-teman? Tidak ada lagi? Jika tidak ada lagi, coba teman-teman dari kelompok 1 silakan langsung bergabung aja di room dan kalian bisa diskusi di situ. Bisa nggak? Sudah muncul belum? Oh ya udah. Kita tunggu dulu kelompok 1 untuk itu ya, mencari jawabannya. Baik, Pak. Dia menjawab pertanyaannya Aziza. Apakah boleh jawab? Data frekuensi masing-masing kelas untuk tepi atas dan bawah ada 7-9, berarti tepi atas ada 9,5 dan kelas yang kedua tepi bawah 9,5. Masuk kemana jika ada koper yang beratnya 9,5? Pertanyaannya seperti itu. Lalu jawaban saya adalah masuk ke 7,9, 7-9 karena batas kelas atas batas tepi atasnya 7-9 itu 9,5. Baru 9,6 baru masuk ke kelas kedua. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Aziza? Gimana, Mbak? Ya. Baik. Kalau seperti itu berarti kan tadi yang ada apa tadi kan dijelasan juga bahwa tepi bawah itu kalau misal di kelas yang kedua berarti tepi bawah dikurangi 0,5 kan jadinya tetap 9,5 juga. Ya. Terus apakah berarti teori itu tidak valid atau tidak konsisten seperti itu? Mas Savinski menjawab. Tidak valid gimana, Putri?
Udah valid gimana maksudnya? Soalnya itu kan udah sesuai rumus dari peraturan itu, tabel frekuensinya itu. Jadi gini, Mbak Mas Sawinski, Mbak Azizah. Gini, kalau desimalnya itu kan jumlahnya ada 10 desimal kan. Oke. Dibagi 2, berarti masing-masing kelas mendapatkan 5 desimal. Iya enggak? Ya kan? Nah, kalau dibagi 2 masing-masing 5 desimal, berarti desimal pertama, desimal kedua, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 5 desimal pertama itu miliknya di tepi batas atas, berarti miliknya di kelas pertama, ya kan? Nah, terus kemudian 5 desimal kedua itu miliknya batas miliknya kelas kedua. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dan 1. Paham maksudnya enggak? Paham, Pak. Nah, maksudnya memang itu nilainya sama, tapi kalau apa namanya itu berada di tepi bawah, itu yang dihitung itu yang masuk itu yang setelah 9,5 berarti 9,5 kan, setelah 9,5 berarti 9,6 dan seterusnya. Tapi kalau dia masuknya di tepi atas berarti dia terhitung itu 9,5 itu masuk di situ. Paham ya? Memang tabrakan. Cuman kalau nanti kita detailkan lagi gini-gini nanti apa namanya misalkan 9,5 terus nanti terus 9,52 56 57 kan semakin unitnya semakin kecil semakin bingung lagi juga gitu. Tapi yang jelas kita sudah menentukan garis kerancuan ini gitu loh. Fungsinya ada tepi bawah dan tepi atas tadi kan untuk memperjelas kerancuan. Nanti kalau ada yang beratnya segini maksudnya di mana beratnya ini misalkan kayak penggolongan nilai ABC lah. A itu 8 berapa? 86 atau di atas sama dengan 86 atau atas lebih dari 86. Pengetahuan teman-teman. Lebih Di dari atas. 86, Pak. Ya, di atas sama dengan 86 kan. Berarti 86 masuk A dan seterusnya. Nah, berarti kalau nilainya 85 dia masuk A minus atau A? A minus kan? Kalau nilainya 86 dia masuk A. Kalau tandanya lebih dari sama dengan, misalnya gitu. Jadi fungsinya tepi itu memperjelas saja. Jadi jangan sampai ada data yang sifatnya itu frekuensinya munculnya kemungkinan besar ada gitu loh. Misalkan koper dengan berat 9,5 satuan kilogram kalau ditimbang itu kan paling enggak desimalnya ya 2 lah ya di kilogram digital itu kan desimalnya juga 2 lah. Nggak mungkin desimalnya 5. Jadi kita tepikan berdasarkan itu saja gitu loh. Kalau nilai kan nggak mungkin saya kasih nilai teman-teman 86,574 kayak gitu nggak mungkin kan. Saya nilai ya tak kasih 86, 79, 85 gitu. Jadi dilihat datanya juga. Kira-kira itu datanya frekuensinya muncul sering nggak? Kalau sering harus diperjelas, berarti harus sampai di situ. Tapi kalau udah nggak sering, misalkan kalau kilogram itu ya 1 desimal aja lah di belakang satuannya, ya udah kita perjelas dari situ. Tapi kalau misalkan timbangannya itu sudah 2 desimal dan perbedaan desimalnya yang kedua itu sangat penting, misalkan kalau kita ngomongin kristal itu 0,00 itu aja udah harganya mahal. Nah, itu harus diperjelas gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin barang yang koper, mungkin 1 desimal sudah cukup. Dan yang kalau kelas frekuensinya kan juga nggak ada desimalnya sebenarnya. Cuman kita biar lebih jelas saja.
Paham, sudah cukup jelas ya Mbak ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan kelompok pertama yang kedua. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Dimas, yaitu grafik yang baik disebutkan tidak adanya pendistorsian data. Maksud dari pendistorsian data itu kita kembali lagi kepada KBBI. Distorsi yaitu pemutarbalikan suatu fakta, aturan atau sebagainya. Atau bisa juga penyimpangan. Maksud dari distorsi data dari grafik itu adanya ketidaksesuaian data yang dari tabel data dan grafiknya itu. Jadi misalkan di tabel data disebutkan untuk frekuensinya 8, tapi di grafiknya ditulisnya 9. Itu ada sebuah distorsi data. Begitu, Pak dan Mas Dimas. Bisa diterima, Mas Dimas? Bisa diterima. Terima kasih, Mas Rizaldi. Oke. Iya, sama-sama, Mas. Terima kasih Mas Rizaldi dan Mas Dimas. Oke, saya tadi kan pengen mencontohkan kan. Coba saya contohkan gambarnya gimana ya. Sekalian nanti kalau distorsinya itu kayak gimana. Misalkan. Tapi gini ya teman-teman. Seringkali kalau teman-teman menjumpai, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Teman-teman menjumpai penyajian histogram di luaran sana, kadang kan mereka juga mensimplifikasi, menyederhanakan gitu. Menyederhanakan itu yuk kan ada banyak aturan. Nah, aturan itu kadang itu dilonggarkan gitu. Misalkan tadi kan datanya itu apa tadi itu? Kelasnya 7 sampai 9, kemudian berapa? 10 sampai 12, terus 13 sampai berapa? 15 sampai berapa itu sih? Tolong bisa dibacakan nggak? 16 sampai 18, 19 sampai 21. 21. Kemudian di sini banyaknya ada berapa aja, Mbak? 3, 7, 17. 17. 7, 17. Oh, sorry. Ya. Tujuh. 17. Kemudian 15. 15, terus 8. 8. Gitu kan. Nah, ini kan sudah jelas tadi tepinya ya. Tidak perlu saya tulis di sini. Misalkan ini ada grafik. Saya kasih warna hitam aja lah. Misalkan ini ada grafik. Yo, gambar saya nggak bagus-bagus amat, nggak masalah kan ya. Nah, kalau histogram, karena kita mulai dari nol nggak? Tadi kan disebutkan sama Mas Rizaldi bahwa mulainya dari nol. Nolnya harus jelas gitu kan? Ya nggak? Nah, kalau histogram tabel kita ini mulai dari nol nggak? 7 sampai 9 itu mulai dari 0 kilogram nggak? Tidak. Enggak kan? Berarti kita bisa menyiasatinya dengan memberikan garis kayak gini. Ini untuk menandakan bahwa di sini itu ada kekosongan, terus kita lompatlah mulai langsung dari angka 7 sampai 9. Paham ya maksudnya ya? Di sini adalah frekuensinya berapa? Misalkan saya ambil per 4 ya. 4, 8, 12, 16, 20. Katakanlah kayak gitu. Nggak apa-apa ya nanti kalau jelek ya. Orang juga itu sendiri. Berarti di batang yang pertama itu adalah 3. Itu sekitar segini. Nah, gitu.
teman-teman ada dua pilihan. Pilihannya bisa nulis di sini midpoint-nya. Berarti midpoint-nya di sini berapa tadi itu? 8 kan? Kita bisa nulis di sini 8. Atau kita bisa nulis di sini tepinya. Tepinya di sini adalah 6,5 dan 9,5. Paham maksudnya enggak? Iya, Pak. Kalau kita mau nulis midpoint-nya, berarti kita nulisnya di tengah-tengah batang itu, dan tulis satu kali aja 8. Tapi kalau kita mau nulis tepinya, kalau kita mau nulis itu jangan tulis 7 sama 9. 7, 9 batas bawah dan batas atas kan? Tapi tulislah tepinya 6,5 dan 9,5. Setelah itu kita lanjutkan. Hitam berarti 10 sampai 12, ini yang kelas kedua itu 7. 7 itu sekitar sini ya. Nyambung gini. Berarti setelah itu, ini adalah nilainya, nggak perlu kita tulis 9,5 lagi, tapi langsung aja kita tulis di sini berapa? 12,5. Gitu kan. Dan seterusnya ya. Nggak perlu saya lanjutkan lagi ya. Paham nggak sampai di sini? Iya, Pak, paham, Pak. Ya. Kalau ini saya tulis midpoint-nya berarti ini berapa? 8, 12 plus 10 bagi 2, 22, 11. Dan seterusnya. Intinya seperti itu. Intinya kalau kita punya kelas yang begini, ini kan kuantitatif datanya atau datanya rasio, dan kita nggak mulai dari nol nggak masalah, tapi harus dikasih 2 ini. Tapi kalau di contoh di Excel tadi kan langsung aja kan, ya kadang itu penyederhanaan aja. Cuman aturannya begini. Terus kalau teman-teman misalkan teman-teman ujian kayak gini, saya salahin nggak? Ya saya salahin karena kita ujian. Tapi kalau teman-teman bikin infografik di luaran, terus nggak pakai kayak gini, boleh nggak? Boleh, itu terserah teman-teman. Gitu kan. Paling nanti misalkan ada yang kritis di netizen itu paling juga kayak kalau surat-surat edaran itu ada orang yang koreksi KBBI-nya dan lain sebagainya, ya cuman kayak gitu doang. Cuman kan ya nggak secara informatif kan nggak ngaruh kan. Maksudnya tetap informatif gitu loh. Cuman kalau pas ujian ya saya harus memperhatikan ini, tapi kalau di luar terserah teman-teman. Misalkan kayak gitu. Itu ya. Cukup itu saja saya rasa. Baik, saya rasa sudah cukup. Ada pertanyaan sebelum saya tutup kelas ini? Oke, jika tidak ada pertanyaan, maaf saya absen dulu ya. Kelas. Kelas main